eh, belum tahu juga apa kategorinya, tapi saya sering sekali merefleksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini ya, terutama saya lihat banyak sekali kericuhan di media sosial menyorot tentang Oh, negara. Jadi akhirnya saya puisikan, terutama yang lagi rame ya soal apa namanya undang-undang perampasan aset. Ya ingin sekali oh komentar lebih. tapi direspon dengan puisi begitu. Nah kayak kayak gitu sih Oke, Kak, siap. Lebih ke sosial gitu ya, kritik sosial atau kritik respon sosial. sosial. Ya, oke. Terima Betul. kasih, Kak. Kalau yang lainnya, udah ada yang pernah nulis puisi, puisi secara umum. Biasanya dulu kalau ini puisi cinta-cintaan zaman remaja, terus pas udah mulai lebih dewasa sedikit, mungkin puisi yang lebih agama gitu yang belum belum ada yang berkomentar. Oke, selanjutnya Kak, boleh. Nah, sudah pernah membaca puisi, saya rasa semuanya pasti sudah pernah membaca ya, membaca puisi. Nah, sudah pernah menulis yang mengaku baru satu nih, baru Kak Awir, tapi saya yakin yang lain ada tapi belum ngaku. Ya, next selanjutnya itu tadi tentang puisi. Nah, ini buku-buku puisi umum yang beberapa yang menjadi favorit saya. Buku puisi ini ya mungkin juga beberapa buku ini ikut membentuk bagaimana cara saya menulis gitu ya. Ini puisi yang umum. Yang pertama kali saya beli sendiri itu sebenarnya yang Kabar Sukacintanya Pak Joko Pinurbo waktu launching itu baru saya beli. Kemudian ini ada puisinya Wiji Tukul, ada puisinya Mas Aan Mansur, Melihat Api Bekerja, kemudian ada puisinya Mas Bagus Dwidanto itu seorang penyanyi sekaligus juga dia suka nulis. Anatomi April nih salah satu favorit saya. Jadi kadang buku puisi sekali dibaca itu udah ya, habis itu nggak dibaca lagi. Nah, Anatomi April nih berkali-kali aku baca. Kemudian buku latihan tidur jelas punyanya Pak Joko Pinurbo itu favorit banget. Eh, itu juga termasuk yang berkali-kali dibaca gitu. Ini mungkin kalau teman-teman mau baca, beberapa sepertinya ada di apa di perpustakaan ya, digital maupun perpustakaan daerah. Mau beli juga silahkan. Selanjutnya kita masuk ke yang puisi anak. Nah, puisi anak itu belum ada pengertiannya di KBBI atau apa ya yang saya cari itu belum ada gitu tentang pengertian bakunya. Tapi ini saya temukan dari artikel dan jurnal gitu. Jadi kalau puisi anak ditulis dengan mempertimbangkan pemahaman dan minat anak-anak gitu. Apa yang dipertimbangkan termasuk tadi kontennya, diksinya, temanya berkaitan dengan dunia anak. Jadi bisa aja kita nulis tentang seperti tadi ya kritik gitu terus sosial atau lingkungan tapi tetap disesuaikan dengan bahasa anak-anak gitu temanya juga anak-anak jadi nggak mungkin dengan kata-kata yang terlalu berat gitu ya bahasa orang dewasa itu sama dengan kita nulis cerita anak tentu berbeda dengan menulis cerpen untuk dewasa, cerpen umum. Ini yang saya dapat tentang puisi anak. Nah, selanjutnya saya mau tanya lagi. Nah, teman-teman sudah pernah baca puisi anak belum? Coba siapa yang sudah pernah baca puisi anak? Soalnya dulu waktu saya tuh pengalaman di buku bahasa Indonesia, puisinya malah dulu suruh dibacanya puisi-puisi dewasa deh. Tapi mungkin sekarang udah lebih bagus ya bahasa Indonesia yang sekarang. Ada yang pernah Ada baca? pernah baca. Pernah baca? Baca di mana, Kak Baca. Awir? Ah, kalau tidak salah, sepengetahuanku di beberapa sekolah di beberapa provinsi itu apa namanya selalu bikin kompetisi untuk menulis dan Oh, hasil kompetisi tulisan mereka itu menulis. ya hasil tulisan mereka Wah, itu dibukukan dan menariknya buku-buku itu dibagikan begitu dan kebetulan waktu saya di Jawa Timur itu ketemu dengan satu perpustakaan dan di perpustakaan itu ada tumpukan buku puisi pelajar. Jadi puisi pelajar SD sama SMP itu ada di situ.
Dan kalau saya lihat konteksnya memang refleksi eh, apa namanya eh, kategori-kategori yang kalau kita lihat ya merefleksikan apa yang mereka lihat tentang alam, tentang figur orang tua atau pahlawan. Jadi kalau mendengar puisi anak itu saya seolah-olah tidak menemukan semacam apa ya, semacam pegangan atau gagasan ya, konsep puisi anak yang saya tahu saya ya puisi secara umum. Kalau kita dulu belajar di buku pelajaran bahasa Indonesia, kita akan selalu dengan puisi-puisinya Khairil Anwar dan lain-lain begitu ya yang sering muncul. Jadi mau apa bentuk-bentuk puisi yang sebenarnya yang kita pelajari ini itu kadang-kadang kalau kita lihat ya yang hari ini itu secara umum saja begitu. Tidak ada secara spesifikasi. Dan ini yang menjadi saya ingin ikut workshop ini karena menantang ya untuk menemukan konsep atau gagasan utama dari puisi anak itu apa gitu. Itu sih Kak. Saya komentar malah ternyata masih di mute. Iya, saya senang banget kalau ada apa ya sekolah atau ya itu tadi ya provinsi yang sudah mulai ya menggiatkan untuk menulis puisi, puisi anak gitu. Waktu saya dulu itu jarang, paling lomba baca puisi dan itu puisinya adalah puisi-puisi karya sastrawan lama ya. Jadi bentuknya bukan puisi anak gitu, puisi dewasa yang disuruh dibaca oleh anak-anak gitu. Boleh Kak, ada contoh bukunya kah? Ada, yes, saya pegang bukunya. Oh ya, Ini ini dari Aceh. Ini MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Kalau MIN ini setara SD ya. 50 MIN 50 Biren, Aceh. Senarai Karya Anak Negeri. Ini kumpulan puisi anak. Dan kalau kita lihat isinya, misalkan saya bacakan salah satunya, boleh? boleh boleh. Oke, saya bacakan salah satunya. Misalkan saya mau cari aja yang pendek karena ini ada sekitar Banyak ya. 51 puisi Kak. Wow, Oke, guru. Saya mau bacakan yang guru karena kita kalau disuruh nulis puisi kalau di sekolah itu pasti akan memilih kata ini temanya guru. guru. Iya. Guru ditulis oleh Zamharira Miska. Guru, setiap hari engkau membimbingku. Perih dan pahit perjuanganmu mendidik kami semua. Menjelaskan materi-materi pelajaran, engkau sangat berjasa dalam hidupku. Guru, aku berterima kasih kepadamu. Engkau telah memberi ilmu yang sangat berguna bagiku. Engkau adalah pahlawanku. Guru, maafkan jika kami ada salah kepadamu. Jika engkau memaafkan kami, maka perasaan kami akan lega. Terima kasih guruku tercinta. Udah. Nah, Yes. kalau saya lihat ini sebenarnya refleksi dari mungkin anak ini anak bandel begitu ya. Anak bandel yang dia lihat juga teman-temannya representasi dirinya bandel, nakal dan lain sebagainya dan ingin mengatakan maaf, minta maaf sama gurunya Minta tapi maaf sama guru. direfleksikan dalam bentuk puisi. Kurang lebih begitu ya gambarannya. Terima Bisa kasih, Kak. jadi. Ya, terima kasih Kak. Tepuk tangan buat Kak Awir. Terima kasih loh sudah membacakan puisi anak dari koleksi di situ. Nah teman-teman, jadi sekarang kita semua seharusnya sudah pernah mendengar setidaknya walaupun belum membaca karena sudah barusan dibacakan gitu ya. Mendengarkan puisi anak. Nah, sekarang apa kalian sudah ada yang pernah menulis puisi anak? Mungkin waktu SD, waktu SMP pernah nulis kah? Atau sekarang setelah besar? Ada yang pernah nulis? Belum ada. Oke, mari kita nulis bersama-sama ya. Ya, selanjutnya Kak. Nah, kita mau mencoba. Nah, puisi anak itu sendiri, ini beberapa yang saya baca. Puisi anak, kalau di teman-teman main ke toko buku, itu banyak kan tidak ada ya puisi ya. Banyaknya adalah buku cerita bergambar, terus kumpulan cerita rakyat dan sebagainya gitu. Nah, suatu hari kayak udah beberapa tahun yang lalu saya main ke toko buku yang besar di kota, terus
menemukan menemukan satu buku ini yang di bawah tuh judulnya Kumpulan Cerita dan Sajak Anak Terbaik. Itu adalah puisi Indonesia, buku puisi anak Indonesia pertama yang ingin saya punya gitu di rumah sebagai koleksi. Ceritanya sederhana, ada yang cuma satu bait, dua bait, dan tentang pengalaman sehari-hari. Kayak misalnya anak-anak sakit gigi, terus habis itu main ke taman, memancing ikan, seperti itu. Nah, kemudian buku-buku lain, maaf sebentar, buku-buku lain yang saya baca, itu sebagian besar adalah buku berbahasa Inggris. Baik, teman-teman mungkin bisa berbagi pengalaman kalau misalnya ada yang udah baca dari salah satu buku yang dibaca sama Kak Lita, boleh banget ya. Kalau saya tuh pernah baca buku yang jus puisi ya, pas dibawa sama Mbak Rida tahun lalu. Nah, itu menarik sekali itu. Ya, ya, sudah. Kak Lita memang lagi kurang sehat sebenarnya. Tapi demi sharing dengan teman-teman, gas terus. Tadi malam ada demam ya, Kak ya. Baik, silakan Kak. Kalau sudah bisa kembali. Duh, maaf ya lagi batuknya keluar. Padahal tadi udah enggak. Jadi saya memang lagi flu batuk. Hujanan terus soalnya tiap hari. Nah, kemudian buku-buku yang ini yang di atas, kalau di luar negeri itu banyak banget. eh, Kalau teman-teman tahu nursery rhymes gitu ya, cerita Berima. Cerita Berima itu juga adalah bentuk puisinya, masih yang tadi Kak. Contohnya adalah ini nursery rhymes dari Winnie the Pooh gitu. Jadi tokoh-tokohnya adalah dari cerita Winnie the Pooh, tapi di dalamnya bentuk-bentuk sajak yang biasanya kalau di luar negeri sekarang udah jadi lagu kayak misalnya eh The Wheel on the Bus Goes Round and Round itu tuh dulu dari puisi kemudian menjadi lagu dan Humpty Dumpty dan sebagainya itu adalah puisi-puisi anak klasik yang kemudian jadi lagu-lagu. Padahal di Indonesia itu lagu-lagu anak zaman dulu justru sangat mematuhi rima gitu, rima puisi gitu. Kalau teman-teman perhatikan kayak balonku ada 5 rupa-rupa warnanya gitu, itu eh berima dan tiap lariknya itu isi ini suku katanya tuh sama gitu, sangat patuh pada ini ya aturan baku puisi malah lagu-lagu anak yang dulu. Nah, kemudian yang saya suka banget buku puisi ini adalah dari Shel Silverstein, Where the Sidewalk Ends. Ini kebetulan waktu itu dapat di toko buku loak teman-teman. Jadi ini dapat di toko buku lawas gitu. Edisi ke-40. Ceritanya, puisinya di sini bagus-bagus banget dan benar-benar kekanak-kanakan. Walaupun mungkin harus disortir ya, karena kadang-kadang tidak cocok untuk dibaca anak yang masih terlalu kecil gitu. Dia menggambar dan menulis puisinya sendiri gitu. Shel Silverstein. Mungkin nanti kok teman-teman bisa cari di perpustakaan. Kemudian yang tadi Kak ini udah pernah bilang tadi jus puisi. Nah, akhirnya setelah bertahun-tahun ya, akhirnya ada juga yang menerbitkan buku puisi anak yaitu Kak Nur Hadi, jus puisi. Tadinya Kak Nur Hadi menerbitkan edisi lama, kemudian ini adalah yang cover barunya, jus puisi. Jus puisi ini seru banget karena full ilustrasi, kemudian puisi-puisinya juga unik ya, sangat eh, ya khas banget Kak Hadis sih, lucu gitu. Kemudian ada puisi teka-teki juga di belakangnya gitu, tebak-tebakan. Jadi itu seru kalau teman-teman mau baca.
Nah, ini beberapa, dan selain itu ada buku-buku puisi lainnya yang mempengaruhi gaya penulisanku sepertinya adalah dari Kakek Made Taro. Kalau teman-teman tahu, di Bali ada seorang pendongeng, penutur, sekaligus penulis. Beliau penulis cerita rakyat dan tulisan lainnya, maestro permainan tradisional juga. Nah, Kakek Made Taro ini sangat menyukai bentuk penulisan bergaya puisi. Jadi dia juga menuliskan kayak misalnya cerita rakyat tapi dituturkan dalam larik-larik puisi seperti itu. Dan saya belajar dari beliau. Nah, selanjutnya silakan Kak. Nah, kalau ini bukuku ya. Ini bukuku. Yang pertama adalah Kici-Kici. Kici-Kici itu Kici itu artinya kecil, jadi cerita tentang anak-anak kecil gitu. Di dalamnya isinya tentang dunia anak-anak, kemudian permainan tradisional dan makanan tradisional dari berbagai daerah, walaupun sebagian besar mungkin Jawa ya, karena saya tinggal di Jawa dan Bali. Kemudian yang kedua adalah buah roti buah bintang. Ini teman-teman boleh unduh secara gratis di websitenya CB Kemendikbud. Ada 10 puisi di situ, full ilustrasi juga, dan ada glosariumnya untuk mengenalkan bahan pangan lokal gitu teman-teman. Ada yang sudah pernah baca Kici-Kici? Kayaknya Kici-Kici belum sampai sih Kak Aceh. Ada yang sudah baca buah roti buah bintang? Belum. Nanti wajib baca ya. Selanjutnya, nah ini umum sih. Ini umum sebenarnya, puisi umum dan puisi anak sama aja gitu. Unsur isi dan juga unsur bentuk. Apa aja sih unsur isi dalam sebuah puisi? Wah, sekarang sudah ada yang open cam. Satu, dua, tiga, empat. Next, Kak. Unsur isi yang pertama adalah tema. Tema ini adalah apa yang ide dasarnya, apa yang mau kita tulis gitu. Kayak tadi Kak Awir pernah menulis puisi umum, temanya adalah tentang peristiwa sosial gitu. Tanggapan terhadap peristiwa sosial yang Kak Awir awasi sehari-hari gitu ya. Kemudian kalau tadi puisi Buah Roti Buah Bintang, temanya adalah tentang pangan lokal. Kemudian rasa. Rasa ini saya tangkap sebagai apa yang ingin penyair sampaikan terhadap puisi yang ditulisnya gitu. Jadi lebih ke sikapnya penyair terhadap permasalahan yang ditulis. Jadi ini akan sangat tergantung dengan wawasannya si penulis, pengalamannya gitu, dan kepribadiannya. Kalau teman-teman lihat buku puisi yang sekarang ada di CB Kemendikbud, ada 3 buku itu akan sangat kelihatan kepribadian kami masing-masing penulisnya. Maaf, sebentar. Jadi kalau yang buah roti buah bintang itu cocok dibaca oleh anak usia sekitar mungkin 10 tahun atau bahkan bisa di bawahnya karena kata-katanya sangat sederhana. Kemudian nada dan ilustrasi rasa yang disampaikan itu lebih yang ceria gitu. Nah, kemudian yang buku lainnya lagi sama-sama jenjang C, Hutan Rumah Oa, mungkin akan lebih cocok untuk dibaca anak yang berusia sekitar 12 tahun atau kelas 6 SD gitu. Karena yang ditulis lebih kompleks, terus alur yang dibawakan lebih apa ya, lebih mendayu-dayu gitu, lebih sedih gitu. Nah, yang satu lagi jenjang E itu udah anak SMA, jadi bentuknya sudah mirip dengan puisi dewasa pada umumnya. Jadi kata-katanya bisa lebih kompleks. Tuh, walaupun nih sama-sama puisi anak ya, tapi karena berjenjang tadi itu jadi bisa beda-beda. Kemudian kalau nada, nada adalah sikap si penyair terhadap
pembacanya. Ini jadi menumbuhkan kayak suasana hati pembaca. Kayak tadi saya bilang kalau di Buah Roti Buah Bintang mungkin suasana hati pembacanya akan kebawa ke ceria, ke yang warna-warni gitu, dunia kanak-kanak sekali gitu. Terus kalau Hutan Rumah Oa mungkin lebih ke sedih, sendu, tapi nanti ada harapan seperti itu. Kemudian amanat, amanat nih ya keinginan kita ya yang mau disampaikan gitu, walaupun terselip sama kayak di cerita anak biasanya tidak langsung menggurui atau langsung nulis pesan moral cerita ini adalah bla 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 gitu. Nah, sekarang udah nggak zaman ya anak-anak dikasih langsung seperti itu, tapi kita harus menyelipkannya. Nah, kalau amanat ini pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis atau penyair, amanat di puisi Buah Roti Buah Bintang tentu agar kita lebih mengamati sekitar, apa yang ada di sekitar kita, pangan lokal yang ada di tersedia di sekitar, nggak usah jauh-jauh gitu. Karena kadang orang pengen makan ikan yang mahal-mahal gitu, ternyata padahal ikan yang ada di dekat kita itu gizinya sangat tinggi gitu, nggak usah jauh-jauh. Pohon kelor di belakang rumah itu adalah superfood gitu, tapi pada nyarinya makanan yang impor-impor gitu. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Kemudian selanjutnya Kak, nah ini unsur bentuk. Ini salah satu perbedaan puisi dengan karya tulis yang lainnya ya gitu, karena di puisi ini kita bisa bereksplorasi seperti ini. Yang pertama, perwajahan puisi atau tipografi. Nah, ini teman-teman boleh nulis misalnya huruf kecil, huruf besar, ada yang ditebalkan, ada yang mau dibentuk menjadi sesuatu. Misalnya di buku di buah roti nanti saya tunjukkan itu bentuknya menyerupai memang apa bundar begitu dibentuk-bentuk. Nah, itu perwajahan puisi. Kemudian pilihan kata atau diksi. Kemarin saya belajar dari mentor waktu apa mentoring di CB itu bahwa perbedaannya di puisi sama cerpen ini di pilihan kata atau diksinya. Kita justru akan memangkas banyak kata ketika sedang menulis puisi. Bisa jadi kita tadinya misal nulis udah panjang gitu. Nah, nanti ketika dilihat lagi, wah ini ternyata harusnya dihilangin aja seperti kata-kata penghubung dan tetapi dan sebagainya begitu. Terus kemudian imaji, rima dan irama dan gaya bahasa ini ya kelihatan ya di bentuk puisi berbeda dengan yang lainnya. Nah, kita lihat selanjutnya, Kak. Ada yang mau ditanyain dulu teman-teman sebelum kita praktek menulis puisi. Tolong disiapkan alat tulis ya atau mau nulis di HP juga boleh. Ada yang mau Boleh, tanya? boleh balik lagi ke unsur bentuk. Oh, unsur bentuk, Ya, Kak. Silakan. mungkin lebih diperdalam eh, antara rima dan gaya bahasa ini. Rima. Hmm. Kalau rima itu tadi ya Kak, lebih ke bunyi. Bunyi kan bisa unsur bunyi di awal atau biasanya kalau puisi enak di akhir ya kayak tadi saya bilang buah roti buah bintang baca puisi hati pun riang ang bintang ang dan ang itu rima bunyi irama. Kemudian eh itu rima ya. Kalau irama tuh lebih ke bisa di nadanya gitu bisa dilagukan ada kesan, ada suasana yang muncul ya kayak tadi kalau kita bilang Roti Buah Bintang, baca puisi hati pun riang gitu. Suasananya akan muncul ceria, riang, gitu, senang gitu. Kalau untuk gaya bahasa ada beberapa yang sering dipakai. Ini makna kiasan. Ada beberapa yang sering dipakai untuk di puisi anak. Contohnya adalah gaya bahasa metafora ingin teman-teman yang paling familiar gitu ya metafora yang menggambarkan atau mengumpamakan, membandingkan sesuatu. Misalnya kita mau bilang eh, matahari sebagai apa? Matahari digambarkan mungkin karena dia ada di siang kita nggak butuh lampu. Matahari adalah pelita.
kala siang, misalnya seperti itu adalah metafora. Kemudian gaya bahasa yang bisa di anak-anak tuh kita bisa pakai apa ya? eh Seperti itu simile berarti. Gaya bahasa simile. Seperti, bagai, yang kayak gitu-gitu. Itu gaya bahasa Kak. Nanti bisa explore lagi yang sesuai dengan kakak masing-masing sih, sukanya yang seperti apa gitu. Atau bahkan tidak perlu terlalu banyak gaya bahasa juga bisa gitu. Tapi ada yang suka mengeksplor berbagai gaya bahasa. Saya pribadi tidak terlalu, tapi saya lebih suka mengeksplor ini, diksi, rima, dan tipografi gitu, bermain bentuk gitu. Jadi kesukaan penyair kayak beda-beda tuh. Mungkin itu ada Kak. Kok hilang? Baik teman-teman, Yang lain ada? tanya dulu ini. Ada yang mau tanya? Silakan. Unsur isi, unsur bentuk. Yang unsur isi jelas ya isinya mau apa. Halo Kak Suci, Kak Sikra, Kak Nurbaiti yang udah on cam, terima kasih. Belum ada Kalau belum kayaknya yang belum nanya ada, nggak paham. ayo kita siap-siap siap-siap. Mari kita menulis puisi anak teman-teman. Nah, silakan kakak-kakak. Ayo siapkan pulpen dan kertasnya. Ambil segera atau boleh juga eh di HP. Nanti di-share ya di kolom chat ya. Kalau udah siap boleh kasih reaction love, love atau yang lainnya. Ini nulisnya berapa paragraf nih, Kak? Waduh, satu aja nggak apa-apa. Nanti kan dilanjutin Oke. buat latihan dulu. Halo adek, kamu mau ikut? Yang di Sigupai Mambaco nih adik-adik kecil. Baik, teman-teman. Tugasnya Sudah adalah siap? menuliskan puisi, ya, Iya. satu paragraf saja. Boleh Atau di-share di ini Kak, tadi share screen-nya. Nah, teman-teman, buat yang pertama, kita akan latihan beberapa ya gitu. Karena kemarin kata Kak Nita, nanti pokoknya harus menghasilkan puisi ya Kak Lita. Oke, siap pokoknya. ya nih, ini udah masuk juga Ibu Ketua Forum, Kak Ami. Oh Mau iya, halo dibukukan ya kami. kan, Kak Ami kan? Anak kami nih. Halo kami, belum. Boleh di share screen Kak. Tadi di halaman setelah mari menulis puisi. Nah, nah setelahnya, mari kita mulai ya teman-teman. Yang pertama, next Kak, kita akan menulis tentang ini. Coba teman-teman lihat, ini adalah salah satu permainan tradisional yang saya yakin sepertinya ada di mana saja di Indonesia ya. Petak umpet, hide and seek gitu. Entah apapun namanya di penjuru Indonesia, tapi kayaknya setiap anak suka deh main petak umpet. Tuh. Nah, coba kita tulis puisi satu bait aja dulu tentang permainan ini. Petak umpet. Waktunya berapa lama ya Kak ya enaknya? Ya kalau kira-kira ada yang sudah selesai langsung raise hand ya, jadi biar tahu. Oke, 2 menit kurang. Yang udah selesai boleh nanti langsung.
Kita coba 3 menit ya. 3 menit. Ini tulis dulu. Jadi apapun yang terpikiran tulis dulu. Masalah diksi nanti dipikir. Satu bait puisi anak tema tentang permainan tradisional petak umpet. Silakan dimulai. Semangat teman-teman. Ada yang udah selesai nih, Kak. Wah, keren sekali. Mana ini ya anak? Yang menulis siapa ini? Rahmiana Rahman. Halo Kakak Rahmiana Rahman. Yeay. Oh, Kak Awir juga sudah. Yang lainnya. Aku bacakan punya Kak Rahmiana Rahman ya. Aku seorang anak perempuan yang menutup mata, mencari entah kemana. Teman-temanku berlarian menghindari dua pasang mataku menemukan mereka. Ah, riangnya. Padahal ini ya, dihindari teman-temannya loh. Tapi karena dia yang lagi nyari. Oke, ini dari sisi si pencari ya Kak Rahmiana menulis. Terima kasih Kak sudah berkreasi. Kak Awir. Wah, agak panjang nih. Yes. Curpal. Mau baca Kalau di sendiri Kak Gorontalo, Awir? nama permainan ini curpal. Oh gitu, lucu banget. Aku catat curpal. Gorontalo gitu. Permainan ini petak umpet ini namanya cur. Jadi ada satu orang yang akan menutup mata, terus dia akan hitung 1 sampai berapa begitu kesepakatan mereka. Setelah itu nanti eh orang yang jaga nanti akan kalau dia lihat teman yang sembunyi udah ketemu, dia harus bilang
dia harus bilang cur, dan Cur. itu mereka berlarian rebutan untuk sampai di titik di tempat tadi mereka menutup mata. Siapa yang duluan harus bilang pal. Jadi kalau misalkan Oh. yang curnya belakangan bilang pal, berarti masih dia yang jaga gitu. Ah, oke 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 oke. Oke, Jadi aku bukan, bacain ya. iya bukan cuma sembunyi, tapi nanti harus cepet-cepetan kayak ke home base-nya gitu ya Kak ya. Curpal. Iya, Oke, betul. silakan. Karena anak-anak ini kalau bersembunyi dia jauh-jauh gitu. Oke. Silakan dibacakan Kak. Aku berlari bersembunyi dengan cepat. Aku menutup mata. Tidak siapapun, bahkan aku, tak terlihat. Aku berdiri di balik batu. Aku di balik pohon. Aku di bawah meja. Meski mataku tertutup, aku bisa mendengar suara dieja. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Kak. Wah, ada lagi nih di bawahnya. Suniah dari Aceh Barat Daya. Halo Kak. Mau baca sendiri nggak nih Kak? Kak Suniah belum? Belum. Oke, saya bacakan. Bersembunyi dari dunia, mencari tempat ternyaman agar ketahuan. Aku terdiam menunggu waktu yang entah sampai kapan. Berharap aku tak bisa ditemukan. Wah, ini nadanya langsung lain. Terima kasih Kak Senia. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Keren. Iya. Semuanya keren-keren. Kak Zikra. Ini malah udah dua bait. Kak Zikra mau bacakan sendiri Kak. TBM Rangkang Pustaka Aceh Utara. Belum? Aku bacakan kalau gitu. Judulnya Yuk Sembunyi. Kami sedang bermain. Ini udah on cam. Ayo Kak, baca dong baca. Kakak aja yang baca, kurang bisa baca puisi. Gak apa-apa, aku juga baca-baca aja. Oke Kak, Kak Zikra terima kasih ya sudah berkreasi dua bait pula. Bungkus ini langsung nih. Kami sedang bermain bersama angin menyapa sepi, bersembunyi dalam bayangan mentari. Tak kusangka kini tinggallah aku sendiri. Aku berlari menapak bumi, sembari melirik bayang-bayang yang sunyi. Hingga kutemukan kini sosok yang selama ini kucari. Waduh, siapa nih yang dicari? Makasih Kak Zikra. Ya, ini ada lagi Kak. Ayo baca sendiri dong, Pongwet, Pongwet. Siap Kak Rahmiana. Ayo Pong, Kakak. Mm-mm. pongwit. Pong Pongwet. sama kayak curpal kan kalau di Gorontalo curpal, kalau di Aceh Heeh. pongwit. Pongwet. Oh, oke. Pongwit, temanku ajak main apa? Pongwit, aku tidak mau main, apalagi jaga. Mereka lari menghindariku. Itu sebabnya aku tidak suka. Tiba-tiba mereka datang. Pong katanya. Tuh, aku jaga lagi. Padahal dia udah nggak mau ya. Kasian. Lucu, lucu, lucu. Terima kasih. Tuh, udah pada keren-keren kok nulis puisi anaknya. Ini tinggal ini diedit nanti. Dikit. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah berkreasi. Tuh udah dapat berapa puisi, Kak? Langsung bungkus tepuk tangan buat semuanya. Yeay. Tuh kalau kalau ketemu langsung kita bisa bermacam-macam tepuk ya. Kalau lagi Zoom aku bingung mau kasih apa. Kita kasih reaction aja. Kita kasih reaction. Yeay.
Terima kasih kakak-kakak. Nah, coba next Kak, halaman berikutnya. Nah, ini puisi yang kutulis di buku Kici-Kici. Buku ini, Kici-Kici. Petak umpet. Permainan yang kunanti, endap-endap bersembunyi, takut ketahuan si pencari. Ah, seru sekali. Ku menahan napas antusias. Si pencari sudah selesai menghitung 1 sampai 10 dengan jari. Pandangannya memindai segala arah sibuk mencari. Eh, dia mendekat ke sini. Tolong, aku tak mau ketahuan. Ini puisi petak umpet ala aku ya teman-teman ya. Di buku Kici-Kici. Gitu ceritanya ini menjadi si yang sembunyi. Kan tadi Kak siapa tadi jadi yang mencari ya. Ini dari sisi si yang sembunyi kan nggak mau ya ketahuan gitu takut gitu. Nah, selanjutnya latihan yang kedua. Halaman selanjutnya Kak. Nah, ini makanan atau minuman apa yang paling teman-teman suka? Boleh makanan, boleh minuman. Ayo ceritakan lewat puisi. Makanan nih, makanan. Enak kan? Dunia anak tuh nggak jauh-jauh dari kayak gini-gini Kak. Main, makan. Waktunya kayak tadi ya, 3 menit ya. Nanti kalau udah ada yang siap puisinya, silahkan langsung share di kolom chat. Boleh ya makanan khas Aceh, khas Gorontalo tadi atau mana Aceh Utara, Aceh Barat Daya, makanan yang khas menarik sekali kalau kita bikin puisi. Udah ada satu nih. Oh, luar biasa Kak, aku jadi lapar. Oh, ada lagi. Aku Oke, belum Kak tahu Lita, ke ada tuh Mama. yang namanya Iya. puisinya dari Segumpal Bacol dia mau bacakan, soalnya dia tulis di kertas. Oh, boleh. Ayo, ayo.
Trisna. Yuk, bacakan Trisna. Boleh dinyalakan? Halo, perkenalkan nama saya Trisna. Iya, halo Trisna. Trisna umur berapa? Saya umur 10 tahun. Wah, keren. Asik. Ini puisi anak yang ditulis oleh anak-anak ya, teman-teman. Silakan Trisna, selamat membaca. Masakan ibuku sangat lezat. Aku yang tidak sabar ingin memakannya. Aku sangat menyukai gulai asam padeh yang berasal dari Aceh. Masakan ibuku adalah masakan yang paling lezat di hidupku. Sudah selesai. Wah, keren sekali. Ini kalau kamu bacain di depan ibu, ibunya senang banget deh. Dibilang masakannya yang paling lezat di hidupnya Trisna. Ye, terima kasih ya Trisna. Teman-teman kita kasih tepuk tangan buat Trisna. Ye. Asam padeh ya, gulai asam padeh ya. Duh, coba bisa dikirim ya ke Jogja loh. Terima kasih. Ada lagi teman-teman. Ini sih di kolom chat ada ya, tapi saya menunggu siapa tahu ada yang mau membacakan secara langsung. Belum? Ayo Kak, mie kocok Kak. Oke. Ku cari ke sana kemari, hanya bau yang kutemui. Irisan bawang goreng mewangi, rasa rempah menggoreng hidung. Mana bau mie kocok ini? Ku cari sana sini. Aha, itu dia dalam kuali. Baru dimasak ya. Ah, sungguh menggoda. Nih, untung kita lagi nggak puasa Kak, ngomongin makanan. Selanjutnya ada Kak Rahmiana. Oh, Kak Rahmiana tadi kan nggak bisa on cam. Halo Kak, on cam-nya yang nggak bisa. Oh, kalau suara Jelas, bisa. Ayo Kak, tolong jelas nggak dibacakan. suaraku? Jelas sekali. Oke, oke, oke. Ini karena makan ke mama tadi siang. Jadi suatu waktu di Laut Aceh nan biru, ikan ditangkap pada pagi yang syahdu, dijemur kering di bawah mentari. Jadi ke mama enak sekali. Ke mama tuh kayak apa? Dia ikan yang di apa namanya? Yang dikeringkan. Mm-mm. Terus apa namanya dimasak biar digoreng biasa dulu kak kan, baru bisa juga nggak dikeringkan kali sih. Terus di apa sih namanya? Apa sih maksudnya tuh? Ikan kayu, Kak, ikan kayu. Ikan kayu terus digoreng biasa terus dicabik-cabik. Kami biasanya pakai ikan tongkol ya, ikan tongkol dicabik-cabik jadi tidak ada Hmm. tulangnya. Terus dicampur dengan olahan bawang, terus asam sunti. Asam sunti itu dari belimbing. Belimbing, Kak. Wah, sungguh menggiurkan. Boleh Kak Ami kalau mau nitip sama untuk Kalista mungkin. Oh iya. Ke mama, oke. Oh, saya jadi tahu nih makanan sana. Kak Zikra mau membacakan es krim. Ada loh lagu anak-anak es krim. Tapi kurang bisa baca nih. Gak apa-apa, Kak. Oke. Jalannya es krim. Aku suka es krim. Dia manis dan juga dingin. Aku ingin selalu memakannya. Tapi ibu berkata, jangan sering makan es krim. Gigiku akan berlari ketakutan. Aku tak mau gigiku lari. Jadi kini aku tak lagi sering memakan es krim agar gigiku sehat kembali. Giginya pergi ya, takut. Makasih ya, Kak. Kak Zikra. Ini ada Kak Sunia. Kasin Sunia, apakah mau membacakan? Makanan apa ini? Tadi Kak Sunia kurang sehat kayaknya Kak. Oh gitu. Sama dong. Semangat ya, Kak. Lekas membaik.
Suniah Aceh Barat Daya. Menonton TV di sore hari, ditemani sepiring mie ayam yang begitu lezat. Aku berharap hujan turun lebat, karena aku ingin menikmati lezatnya mie buatan ibuku. Kapan hujannya turun ya? Apakah aku harus menunggu atau menghabiskan sepiring mie yang sudah memanggilku? Makan aja, Kak. Loh, ditambahin. Oke, wah ternyata ini banyak penyuka mie kayaknya. Tadi dari mie kocok, mie ayam, sekarang kita ke pop mie, saudara-saudara. Siapa yang nulis pop mie? Kak Suci. Kak Suci, apakah mau membacakan? Belum? Aceh memang iya, aku paling suka mie Aceh. Mie tumis Aceh. Pop mie, kau adalah makanan terfavoritku. Dikala aku lapar, ada kau yang siap untuk disajikan. Kau tak perlu di blender, tak perlu disambal. Hanya diseduh air, kau siap aku santap. Terima kasih Pop mie sudah menjadi makanan penunda laparku. Ya, tapi ini jangan ditulis nanti kita ini endorse Pop mie. Jangan ditulis kalau di buku ya, Kak. Terima kasih. Iya, ini lucu banget. Ini ada Kak Awir. Kak Awir baca sendiri lah, Kak. Panjang loh, Kak. Kue biapong. Aku belum tahu juga ini. Oke, kue biapong itu bakpao. Kalau Oh, di Bapak. kalau kalau orang Tionghoa di tempatku, kebetulan ada komunitas Tionghoa di Gorontalo di Kota Tua. Mereka di sana itu sebutnya biapong, tapi aku tidak begitu paham ya kenapa bisa namanya biapong begitu. Oke, kue biapong. Ibu membuat kue biapong. Aku ikut membantu dengan senyum gembira. Ambil tepung, ambil gula merah, kelapa juga. Aku ikut membantu dengan tangan kecilku. Tapi aku termenung. Apalagi yang harus aku lakukan? Ibu tertawa. Ayo anakku, aduk adonan. Aku mengaduk dengan gembira. Kue biapong akan jadi lezat. Aku ingin mencicipi kue biapong yang hangat. Ibu tersenyum. Tunggu sebentar anakku. Aku tidak sabar. Aku ingin mencicipi kue biapong yang lezat dan manis. Yeay. Terima kasih kakak-kakak. Wah, sabar ya kita masih jam segini mau makan. Mau nyemil boleh sih. Kalau ada di sekitarnya boleh. Silakan dicemil-cemil. Aku cuma ada air putih. Nah, boleh digeser ke slide berikutnya. Aku lupa sih aku nambahin puisi apa ya. Oh, kue putu. Kalau di sana ada nggak ya? Putu. Kalau di Ya. Jawa suka lewat tuh apa tukangnya nih pakai kayak gini, gerobak kayak gini terus nanti bunyi. Nah, ini waktu itu aku tulis gara-gara inget kue putu karena ini salah satu makanan favoritku dari kecil gitu. Tweet, 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 suara uap menjerit. Seperti bunyi peluit. Tukang putu lewat. Mari kita cegat, beli putu 4. Kue tepung beras, isian gula Jawa dibalut taburan kelapa. Tuh, ini, oh tadi yang di awal aku lupa. Ini teman-teman namanya puisi 3 bait dan 3 baris. Jadi ini putiba ya. 3 bait, 3 baris. Dengan 3 kata di setiap barisnya. Jadi agak ketat gitu. Mungkin terlihat sederhana ya teman-teman ya, tapi ini ternyata itu kalau teman-teman lihat, oh 3 baris, 3 bait, 3 kata di setiap barisnya itu putiba, puisi 3 bait. Kalau yang tadi, yang di petak umpet, boleh geser ke depan Kak. Aku kelewat tadi ngomong. Yang di petak umpet setelahnya. Nah, ini adalah puisi akrostik, teman-teman. Nah, ini salah satu cara menulis puisi yang bisa menyenangkan juga mungkin buat teman-teman gitu. Jadi kita tulis dulu huruf depannya, itu huruf pertamanya kalau dibaca ke bawah bunyinya petak umpet. Permainan yang ku nanti, endap-endap bersembunyi itu. Tuh, kalau dibaca ke bawah juga bunyinya petak umpet.
Nah, kayak tadi Kak Awir mau nulis kue biapong, mungkin bisa dibikin seperti ini. Jadi ke bawah KUE biapong gitu. Nah, nanti Menarik, isinya menarik. ceritain. Coba-coba. Iya, seperti itu. Boleh next lagi Kak tadi. Ini juga makanan yang lain. Teman-teman ada yang sudah tahu buah roti itu apa? Buah roti. Nah, roti berbuah gitu. Em, Belum ya? Nah, ini ada di buku puisi yang tadi, Buah Roti Buah Bintang. Itu aku nggak pakai ilustrasi supaya teman-teman melihat ilustrasinya nanti di buku. Soalnya dia bagus banget tuh, buah roti. Apa itu buah roti? Di puisinya. Tak ada roti di sini, jadi gambarnya adalah pohon. Hanya pohon teramat tinggi, buahnya bulat bergelantungan. Inikah dia si buah roti? Mengapa keras sekali? Next. Halaman selanjutnya, bait kedua. Nah, asal mula dari Nusantara, menyebar hingga penjuru dunia. Namanya dari bahasa Jawa, buah tanpa biji artinya. Jika dimasak, ia empuk seperti roti. Gurih, lembut, enak, buatku ingin lagi dan lagi. Ini adalah, udah tahu ya kalau bentuknya gini, atau belum? Sukun. Nah, ini juga makanan favoritku. Kalau ada sukun, kami pasti langsung berhenti dan untuk membelinya gitu. Nah, sukun ini contoh yang aku pakai tadi, perwajahan puisi atau tipografi karena bait-baitnya aku susun bentuknya bulat-bulat karena bentuk sukunnya bulat-bulat gitu. Coba balik ke bait pertama Kak tadi. Itu lebih kelihatan sih. Nah, ini kan bentuknya baris pertama terus makin membesar, membesar, balik lagi gitu. Jadi gini. Gitu. Nah, ini contoh tipografi teman-teman. Oke, selanjutnya kayaknya masih ada deh latihan lagi. Nah, ini. Mari teman-teman, satu kali lagi ya. Belum capek kan? Belum lah ya. Ingat-ingat suatu pengalaman atau peristiwa yang berkesan, lalu tuliskan pengalaman atau peristiwa yang berkesan gitu. Gak usah jauh-jauh, mungkin yang hari ini aja atau kemarin gitu. Ini mungkin agak agak mikir ya karena mengingat peristiwa. Boleh lah 4 menit. Selamat menulis puisi.
Ada yang sudah? Puisi tentang pengalaman atau peristiwa berkesan. Wah, Trisna sepertinya menulis panjang sekali. Kak Suci nih udah nih. Aduh, nih anak rantau banget ini. Dirimu tinggal jauh dari orang tua kakak. Aku mengalami hal yang sama waktu ngekos. Sama Kak Zikra. Oke. Kak Suci, ku bacakan ya Kak. Malu dia. Enggak, ini isi hatiku zaman dulu. Diam termenung menatap ke atas. Tanpa ku sadari ternyata tak ada beras. Aku sedih tak terbatas mendengar perut yang sudah berbunyi keras. Namun siapa sangka bunyi suara telepon terdengar. Ternyata ayah sudah mengirimku uang. Wajah tersenyum begitu senang. Yeay. Ya nggak apa-apa, di puisi anak sama dengan cerita anak juga. Misalnya pun awalnya sedih, akhirnya harus tetap membawa harapan ya Kak ya. Soalnya membaca anak-anak. Terima kasih Kak Suci. Kak Zikra, Kak Zikra, Kak Zikra mau baca Kak Zikra? Wah, main ke pantai. Bacakan ya, di sana. Aku ingin ke sana. Kemana? Ke tempat itu, di pinggir pantai. Mengapa? Aku ingin menginjak pasir. Aku ingin mendengar ombak. Aku ingin bermain air dengan ayah. Bagaimana? Itu sangat menyenangkan. Matahari menyengat, kulitku belang, tapi aku gembira. Yuk kita ke sana. Ayo. Pantai di Aceh bagus ya. Ya, jadi pengen. Ku lari ke pantai. Beda puisi itu.
Ada lagi nggak? Wah, Kak Sun ya. Kak Sun ya mau baca kan? Aku baca. Oke, siap. Di balik pintu. Aku mengetuk pintu rumah yang tertutup rapat. Awalnya tidak ada suara atau bahkan langkah kaki pun tak terdengar mendekat. Aku mencoba mengetuk pintu kembali. Tiba-tiba aku mendengar suara riang yang semakin lama semakin mendekat. Lalu pintu pun mulai terbuka. Kubuka perlahan, ternyata tak ada siapa-siapa. Begitu aku menutup pintunya kembali, aku terkejut. Suara yang tadi ku dengar ternyata suara anakku yang berdiri di belakang pintu. Hehe, ibu, kata anakku. Oke, terima kasih, Kak. Sembunyi ya anaknya ya. Ada lagi? Belum ada lagi. Trisna, Trisna sudah selesai menulis di kertas? Boleh kalau mau bacakan? Sudah, yuk. Di pagi hari, aku bersiap-siap untuk pergi ke Banda Aceh. Aku sangat senang. Aku melewati pegunungan. Dan akhirnya, aku tiba di rumah bundaku. Kami ingin melihat barang-barang di Museum Tsunami. Di sana banyak sekali barang kena tsunami. Aku bertanya kepada ibuku, Bu, kenapa barang-barang yang terkena tsunami dipajang? Tanyaku, kata ibuku, ini untuk mengingat tsunami pada tahun 2004. Dan ibuku berkata, ayo doakan supaya tidak ada tsunami lagi. Ya sudah. Wah, kapan main ke Museum Tsunami, Trisna kemarin? Udah lama atau barusan? Pas kami kecil, umur 3 tahun. Oh, sangat terkenang ya berarti ya. Sampai Trisna ingat-ingat sekarang umur 10. Wah, luar biasa. Terima kasih ya Trisna ya. Nanti terus nulis. Iya. Iya, teman-teman yang lain ada yang mau sharing tulisannya di kertas ataupun di chat? Belum? Oke, boleh Kak di slide berikutnya. Nah, ini aku mau cerita teman-teman. Waktu itu nanti kan di ini ya. Ini pernah aku tulis di media sosial tapi kayaknya bukan medsosku sih di medsos yang lain. Kemudian aku kasih judul cerita suatu hari. Jadi waktu itu kami lagi mudik pulang ke rumah di Gunung Kidul, ke rumah orang tua di Gunung Kidul. Itu kalau dari Jogja sekitar 1,5 sampai 2 jam perjalanan ke atas gunung. Nah, kemudian pas itu siang-siang nongkrong tuh berempat di kebun ngapain gitu. Ternyata kami memanen sesuatu dari dalam tanah dan aku takjub karena itu adalah pertama kalinya aku ikut panen ya. Panen uwi namanya uwi. Itu adalah sejenis ubi-ubian besar sekali. Itu kalau teman-teman lihat di foto tangan segitu dia beberapa kali lipatnya lah ya. 10 kali lipat tangan kita gitu kayaknya. Besar sekali, berkilo-kilo. Nah, terus setelah itu ditanam lagi. Pengalaman tentang memanen uwi ini akhirnya aku tuliskan menjadi puisi di slide berikutnya, Kak. Itu ada di buku Buah Roti Buah Bintang juga. Judulnya adalah Harta Karun. Puisinya sederhana sekali. Ini, harta karun. Sehari, seminggu, sebulan, setahun berlalu. Saatnya berburu. Gali, gali, gali. Hore ketemu. Kutanam ia setahun lalu. Bertumbuh bertambah sebesar ini. Uwi. Itu aja puisinya. Nah, ini karena si Uwi itu menurutku ya harta karun itu. Dia nggak tahu, kita nggak tahu apa
dia bertumbuhnya akan seperti apa ketika kita panen setahun, 2 tahun kemudian, wah ternyata besar sekali di dalam tanah gitu. Gali, gali, gali gitu. Nah, gitu teman-teman. Oh ya, itu udah di-share link absen ya teman-teman sambil boleh ngisi. Slide berikutnya Kak, udah mau jam 4 nih. Ini salah satu quote favoritku tentang puisi dari Yevgeny Yevtushenko ya namanya. Pasti orang luar ya. Puisi itu seperti burung mengabaikan semua batas. Jadi sebenarnya ketika kita menulis puisi ya bebasin aja dulu nulis-nulis aja sesuai yang kita mau gitu. Terus temanya apapun juga terserah. Justru dalam puisi itu kita lebih bebas bercerita. Mungkin kalau di cerpen ada tokoh, ada apa ya, peristiwa-peristiwa yang kita sepertinya mengungkapkan terlalu frontal atau gimana ya kritik-kritik. Tapi kalau lewat puisi itu semua bisa dibalut gitu teman-teman. Apalagi puisi anak gitu. Selanjutnya, nah tipsnya kalau nulis puisi, ya yang pertama harus banyak baca buku puisi. Kalau lagi mau nulis puisi anak ya baca buku puisi anak gitu. Terus selanjutnya tulis, habis ditulis dibaca, direvisi. Baca lagi, revisi lagi, baca lagi, revisi lagi. Jadi untuk satu puisi sampai dia benar-benar matang dan kita ngerasa udah ini udah final, itu bisa jadi revisi berkali-kali. Tapi ada juga mungkin puisi yang ya cukup sekali duduk, udah kita ngerasa ini udah final, oke gitu, udah itu. Menurutku kalau di penerbitan editor paling berat editor puisi deh dibandingin editor karya sastra yang lain. Beneran gitu. Gitu. Terus jadi ya ini tipsnya. Ini buat penulisan apapun ya teman-teman, jangan malas-malas untuk membaca kembali, revisi, baca lagi, baca lagi, revisi. Tapi apapun ide kita begitu muncul, langsung tulis kayak tadi. Kita harus berlatih spontan. Seperti teman-teman tadi, aku kasih gambar petak umpet, langsung pada nulis-nulis-nulis gitu. Ternyata bisa kan? Ternyata semudah itu menulis puisi begitu. Jadi kita udah dapat beberapa karya ya Kak ya. Kalau dikumpulin tadi di kolom chat dan di kertasnya Trisna gitu. Nah, nah habis ini kayaknya slide yang selanjutnya adalah tentang penugasan. Dikasih PR pula kan. Tenang, tugasnya nggak berat gitu. Karena tadi sebenarnya sudah ditulis gitu, teman-teman tinggal setorin. Jadi yang pertama, ayo kita bersenang-senang ya. Teman-teman boleh mengunduh buku Buah Roti Buah Bintang. Tadi sudah di-share juga, nanti boleh di-share di forum TBM lagi di WA-nya buku.kemdikbud.go.id katalog Buah Roti Buah Bintang. Tolong dibaca dan di-review ya teman-teman buku ini. Nanti boleh tag saya di IG Story dan IG Feed. Reviewnya bebas mau bentuknya seperti apa. Misal Trisna belum ada IG, aku kurang tahu. Nah, misalnya boleh tulis di kertas nanti minta tolong kakaknya menyampaikan reviewnya untukku ya. Terima kasih. Pokoknya dibaca bukunya. Kemudian tugas yang kedua, kirim minimal. Ini minimal loh ya. Padahal tadi udah bikin 3 loh. Kirim minimal satu puisi anak ke emailnya Forum TBM Aceh. Deadline-nya 31 Mei. Oh ini ada yang kirim lagi. Apa nih? Kak Awir tolong dibacakan. Oke, terima kasih. Aku tadi lagi coba menantang diri untuk menulis puisi apa ini yang tadi katanya ak ak akrostik. Tik. Yeay. Coba ya. Berarti Ini dikejar Aji. Oke, Kak, mantap. Silakan. ini pengalamanku waktu kecil pulang dari bermain layangan terus di jalan kita dikejar anjing begitu. Dikejar anjing. Degup jantungku tak teratur. Ia si anjing hitam yang berlari. Kencang mengejarku.
Ega sahabatku itu hanya tertawa. Jika dia yang dikejar, aku juga mungkin akan tertawa. Rasa dikejar anjing itu sungguh. Apakah setiap orang ketakutan? Nyatanya kakekku tak pernah takut. Jika anjing berancang-ancang ingin mengejarmu, segeralah jongkok. Itu membuat dia mengira kau akan melawannya. Nanti dia berhenti. Setelah itu kamu berdiri dan kejar balik. Gara-gara itu sendalku putus. Terima kasih. Menarik banget loh ini. Dan berhasil bikin puisi akrostik. Yeay! Itu seru loh teman-teman kalau mau coba puisi akrostik. Kita bisa bikin puisi akrostik dengan nama kita sendiri. Misal Trisna mau bikin Trisna. Terus nanti menerangkan Trisna itu seperti apa ya gitu. Ciri-cirinya atau yang lainnya gitu. Oke teman-teman, ini aja ya. Semoga teman-teman bersenang-senang hari ini. Terima kasih, happy writing, tetap menulis apapun yang teman-teman suka. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan. Aduh, lupa rupanya masih bingung. Baik, terima kasih teman-teman. Asik sekali ya menulis puisi anak itu ternyata. Boleh yang mau bertanya, silahkan sebelum diselesaikan. Satu, mungkin aku penasaran dengan bentuk puisi akrostik ini. Apakah ada disiplin pengetahuannya dan atau bentuk puisi yang semacam ini itu aksidental begitu? Atau seperti apa? Ini memang salah satu jenis bentuk puisi sih, udah puisi modern sih, Kak, gitu. Jadi kita bebas mau menggunakan apapun. Kayak tadi saya bikin dari petak umpet, terus Kak Awir pakai tadi apa namanya, dikejar anjing gitu. Jadi nggak ada ininya. Memang dia salah satu bentuk puisi, termasuk di tipografi berarti perwajahan itu, Kak. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Belum ada? Karena sudah pukul 4 lewat sedikit. Eh, Teman-teman kalau belum ada, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh dititip juga. Nanti saya coba tanyakan ke Kalita. Kalau kalau nggak ada nih yang mau bertanya, saya yang nanya nih. Gimana nih pengalamannya? Ada nggak hal yang menarik dari hari ini? Satu orang aja ya. eh, Tentang menulis puisi anak dengan puisi pada umumnya. Tapi ini kalau boleh yang belum bicara nih, silahkan. Ayo, silahkan. Kayaknya Kak Suci pengen ngomong. Oh, Trisna, silahkan. Coba diulang, Trisna, kayaknya suaranya putus-putus. Saya ingin pergi ke Jawa. Jadi gitu hal menarik saya. Suaranya putus-putus, Trisna, coba diulang. Hal menarik bagi saya itu adalah kayak pergi jalan-jalan gitu. Baik. Yang lain ada, silahkan. Terima kasih, Trisna. Ya, sama-sama. Suci nih. Untuk yang izin ya Kak ya, untuk yang membedakan antara puisi pada umumnya dengan puisi anak ini, bahasanya lebih mudah dipahami, terus penggambaran dari tulisan itu bahasanya membawa kita juga ikut menikmati dan merasakan itu.
Kemudian terus bahasanya juga membuat anak itu senang. Apabila anak itu senang, maka pembacaan dari puisi tersebut anak itu akan juga terikut senang gitu. Baik. Kemudian kemudian juga baitnya nggak terlalu banyak-banyak gitu kan. Jadi kayak tadi kakak puisi gali harta karun. Jadi kayak anak itu langsung oh ternyata ada sesuatu ini yang didapatkan gitu. Kalau pada umumnya kayak Khairil Anwar itu kan kayak lebih monoton, anak lebih nggak suka gitu kan. Apalagi tidak memahami apa yang disampaikan gitu. Jadi kalau yang anak ini lebih menjiwai apa yang anak itu rasakan saat itu gitu. Kalau anak itu pengen makan, ditulis puisi makan gitu. Baik, terima kasih Kak Suci. Tapi ngomong-ngomong Kak Suci ini berapa umurnya? Jangan-jangan, Eh, Dua-dua kak. oh Kenapa kak? dua-dua. Nampak kecil. Kirain masih usia 18 tahun tadi kan, jadi masih termasuk anak. Masya Allah. Kukira masih remaja. Enggak mahasiswa saya kak. Oh iya. Oh yang tadi perantau. Semangat Kak. Iya. Ya baik. Kasih ibu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, silahkan Kak Lita penutupnya. Penutupnya ya. Penutupnya terus semangat menulis ya teman-teman dan berkreasi. Tadi happy rating. Jadi kalau nulis ya kita harus dibawa happy sih supaya kita menghasilkan tulisan juga yang baik dan yang bermanfaat buat pembacanya nanti. Terima kasih. Makasih Kak Lita. Kak Rahmiana Rahman dari Ketua Forum TBM, silahkan. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Kami, mungkin ada yang mau disampaikan kami? Belum? Oke. Barangkali kalau belum ada, teman-teman boleh dibuka dulu kameranya. Kita mau foto. Kita mau foto dulu sedikit. Yang bisa buka kamera ya. Kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa. Baik, saya fotokan ya. 1, 2, 3. Boleh salam literasi. 1, 2, 3. Oh, ada yang buka kamera lagi ya dari Kak ini. Satu kali lagi salam literasi. 1, 2. Bentar. 1, 2. Mana nih kameranya? 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Kak Lita. Iya, terima kasih teman-teman. Silakan dibaca bukunya dan ditulis puisinya. Ditunggu ya. Semangat. Baik Kak Lita, terima kasih atas ilmunya hari ini. Dan teman-teman, ditunggu puisinya sampai tanggal 31. Semoga, ya iya. Semoga semuanya bisa menyelesaikan tepat waktu. Terima kasih. Saya tutup agenda ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.